Shalom saudara. Biasanya ada reaksi umum yang timbul dalam pemikiran seseorang ketika dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi atau masalah yang terus-menerus tidak selesai sampai dia bergumul begitu lama. Pertanyaan umum yang muncul adalah, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan mengasihi saya? Mengapa Tuhan tidak peduli dengan keadaan saya? Dan sebagainya. Apakah reaksi ini wajar atau tidak? Kita akan belajar dari apa yang tercatat di dalam Yohanes pasal 5 di kolam Bethesda. Di situ dicatat ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Uniknya, ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah, ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Dia khusus datang kepada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, orang ini bukan satu-satunya yang mengharapkan kesembuhan. Banyak orang sakit yang ada di sekitar kolam Bethesda yang menantikan kesembuhan, yang mereka percaya ketika kolam itu berguncang, mereka percaya bahwa malaikat Tuhan sedang datang dan siapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu akan sembuh. Sekali lagi, orang ini adalah salah satu dari sekian banyak yang menantikan kesempatan untuk sembuh. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus justru khusus datang ke orang ini? Itu membuktikan bahwa penantian seseorang, entah itu cepat, entah itu lambat, Tuhan selalu peduli. Tuhan tahu Dia punya waktu yang tepat kapan menolong seseorang. Jadi jangan pernah kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tuhan tahu apa yang kita gumulkan, Tuhan dengar apa yang kita sampaikan, tapi Dia punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan bagi Anda dan saya. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini, satu pertanyaan yang disampaikan, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini sebenarnya agak aneh. Siapa sih orang sakit tidak mau sembuh? Tapi kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti ini? Ada hal yang sangat unik, khusus yang kita lihat di balik pertanyaan itu. Kita tahu bahwa dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Sebagai orang Yahudi tentu dia juga berdoa di hadapan Allah, mohon kesembuhan. Kita sendiri kalau kita berdoa ada masalah, seminggu, 2 minggu mungkin masih tahan, sebulan, 2 bulan mungkin masih tahan. Tapi kalau hitungan sudah mulai tahun, apalagi 38 tahun lamanya, Tuhan belum menjawab doa, rasanya kita sudah pasrah, udahlah terserah, nggak dijawab, nggak apa-apa. Sehingga di balik pertanyaan ini, ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Artinya, setelah 38 tahun engkau menantikan ini, masih ada enggak imanmu? Atau engkau sudah pasrah dalam arti negatif? Dah, sembuh enggak sembuh terserah. Masih adakah iman yang dimiliki? Dan masih adakah iman itu dalam diri Anda? Ketika Anda sudah sekian lamanya berdoa tentang masalah keluarga, masalah orang tua, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan banyak hal lagi yang sudah sekian tahun lamanya Anda lalui, Anda doakan, tapi belum ada jawaban. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita, maukah engkau sembuh? Masih adakah iman untuk engkau berharap? Poin yang ketiga yang menarik adalah, ketika orang ini berkata, Tuhan engkau tahu aku ingin sembuh, tapi tidak ada orang yang menolong aku untuk memasukkan ke dalam kolam. Artinya dia mengungkapkan kekecewaannya
Betapa dia hidup di tengah-tengah orang yang begitu egois. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di kolam itu, pasti orang berebut, dan dia mungkin orang yang paling lambat karena dia orang yang lumpuh. Orang tidak peduli, bahkan keluarganya pun sudah tidak peduli. Karena sudah menanti bertahun-tahun tidak ada perubahan. Bahkan dianggap orang seperti ini sangat merepotkan. Nah, di tengah suasana seperti ini, ketika dia ungkapkan kekecewaannya, justru Tuhan berkata sesuatu yang aneh. Aneh kenapa? Bahkan Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Apakah Tuhan tidak tahu kalau orang ini lumpuh? Kalau seandainya dia bisa bangkit, dia bisa berjalan, tentu dia menjadi orang yang pertama paling tidak ketika air kolam itu bergejolak. Perintah ini sebenarnya perintah yang sangat sulit untuk diterapkan. Tapi justru yang dibutuhkan bukan hanya iman, tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, bangkit, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yang berbicara adalah Tuhan Yesus yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Sesulit apapun secara otak untuk diterima, ketaatan. Sehingga iman itu bukan hanya bicara soal percaya, tapi ketaatan, melakukan apa yang menurut saya sebenarnya sulit, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa, bahwa orang ini sembuh. Saudara, kembali kepada masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita ketika berdoa lalu kita di dalam pikiran kita seolah-olah ada satu skenario Tuhan menjawab dengan cara seperti ini, cara seperti itu, dan kita kecewa akhirnya. Karena apa yang kita pikirkan, bahkan orang-orang yang kita anggap Tuhan pakai untuk menolong kita, semua tidak datang. Tapi di tengah seperti ini Tuhan justru berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Mungkin Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang menurut kita sulit. Masalahnya adalah bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Poin yang terakhir yang menarik adalah sesudah orang ini mengalami kesembuhan, dan ketika Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, Tuhan menemukan orang ini juga di bait Allah. Dengan kata lain, orang ini tidak hanya mengharapkan kesembuhan, tapi dia tahu siapa yang menyembuhkan. Dia tahu berterima kasih. Dia tahu bagaimana mengungkapkan satu problem yang sudah selesai, mengungkapkannya kepada Allah. Dia datang ke bait Allah. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini, Tuhan Yesus pun berkata, engkau sudah sembuh, dan kemudian jangan berbuat dosa lagi. Orang ini ketika mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang dilakukan selanjutnya, dia menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Kembali yang menjadi pertanyaan dalam poin keempat ini, ketika selama ini Tuhan sudah menolong hidup kita, masalah kita, apa yang sudah kita lakukan? Mungkin selama bergumul ada begitu banyak janji kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Sampai kita mengalami peristiwa yang sampai hari ini menjadi pergumulan yang panjang dalam hidup kita. Adakah kita melupakan sesuatu yang kita harus buat untuk Tuhan? Janji yang kita ucapkan di tengah pergumulan itu. Anda sedang mengalami pergumulan cukup panjang, cukup sulit. Biarlah 4 peristiwa ini menolong kita untuk melihat diri kita kembali. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah tidak peduli. Dia tahu kapan menyelesaikannya. Yang kedua, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Maukah engkau sembuh? Yang ketiga, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Menurut pikiran kita mungkin tidak masuk akal, sulit. Tapi bukan hanya beriman, ambillah langkah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, ketika engkau sudah ditolong, selama ini sudah banyak pertolongan Tuhan,
Dan hari ini, ketika Tuhan akan menolong engkau, apa yang kau lakukan? Adakah dia menemui engkau sedang berbakti kepadanya, sedang menceritakan kepada orang lain siapa yang menolong? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu tidak bisa kita banggakan karena aku hebat, karena aku bisa, dan karena aku sanggup. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.